Halo pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat di masa pandemi ini dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa menggunakan masker. Hari ini program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya, Amirah Dinda. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel News Point. Pemirsa, setelah melewati seleksi administrasi, 6 bakal calon rektor UB selanjutnya mengikuti tes kesehatan di Rumah Sakit UB pada Sabtu dan hari Minggu kemarin. Menurut Ketua Senat Akademik UB, Profesor Arifin, pihak panitia sudah menyerahkan sepenuhnya mengenai proses tes kesehatan kepada pihak RSUB. Bakal calon rektor tersebut menjalani pemeriksaan lengkap mulai dari psikotes hingga tes anti narkoba. Hari ini kita serahkan untuk pemeriksaan kesehatan. Apa-apa yang dilakukan oleh kesehatan ini kita serahkan pada tim medis yang sudah kita tetapkan dari universitas bahwa RSUD ini kita beri mandat untuk melakukan proses itu semuanya. Jadi mungkin hari ini itu diawali dari psikotes. Jadi setelah psikotes kira-kira 2-3 jam, terus pengambilan darah. Pengambilan darah nanti akan diproses pemeriksaan yang lain-lain. Kemudian setelah itu ada tes fisik, jadi ada treadmill dan macam-macam itu. Itu yang insya Allah akan diselesaikan pada hari ini. Kita tidak tahu nanti, karena sudah kita serahkan sepenuhnya pada tim kesehatan. Jadi untuk tes bebas narkoba dan sebagainya itu berikutnya. Direktur RSUB sekaligus Ketua Tim Kesehatan Pemilihan Rektor UB, Profesor Sri Andarini menjelaskan RSUB diberi tugas untuk memeriksa kesehatan bakal calon Rektor UB secara menyeluruh. Tujuan dari pemeriksaan ini menurutnya untuk mendeteksi jika terdapat kelainan kesehatan dari para bakal calon rektor sehingga dapat diketahui sejak awal. Pemeriksaan kesehatan ini dilakukan untuk mendeteksi apabila ada kelainan-kelainan dari calon rektor ini untuk dipersiapkan 5 tahun ke depan. Calon rektor ini adalah sosok yang sehat, harapannya seperti itu. Pemeriksaan kesehatan terdiri dari pemeriksaan fisik, pemeriksaan rohani atau kejiwaan, dan juga pemeriksaan narkoba. Pemeriksaan fisik terdiri dari pemeriksaan tensi, nadi yang standar itu ya, kemudian pemeriksaan mata, THT, jantung, paru, dan sebagainya. Nah, pemeriksaan ini ditambah dengan untuk mendeteksi kelainan jantung, dilakukan pemeriksaan treadmill. Kemudian untuk mendeteksi kelainan yang ada di paru, dilakukan pemeriksaan torak putu. Nah, kemudian untuk mata, THT itu juga dilihat bagaimana pendengarannya, matanya ada kelainan apa enggak. Nah, ini semuanya dideteksi. Selain itu dilakukan juga pemeriksaan laboratorium, ya. Bahkan juga dilakukan pemeriksaan kecuali gula darah, kemudian kolesterol, asam urat, dilakukan juga pemeriksaan PSA. Ini adalah untuk mengetahui apakah ada kelainan di prostatnya. Ramadan tahun
tahun ini, pemerintah Kota Malang kembali melakukan safari Ramadan ke beberapa masjid di Kota Malang. Wali Kota Malang, Sutiaji, menyampaikan bahwa kegiatan safari Ramadan ini menjadi sarana komunikasi dengan pengurus masjid, jamaah, dan warga masyarakat. Jadi kemarin isi data untuk jalan yang perlu dirawat terus. Kota Malang itu di 2023 kebutuhan untuk perawatan jalan itu masih di angka 375 miliar. Terus wingi waduh samono kok gak kuat. Masih kita pakai tahapannya itu prioritas ya. Yang wis nemen-nemen itu nanti mudah-mudahan ini kalau PR kemacetan, ini kan PR macet nopo nih problem ya. Tapi tadi saya baru kajian dari UM ini untuk underpass. Baru saya terima kajiannya dan PIB-nya kurang lebih dananya adalah 152 miliar. 520 meter dari flyover Melimping itu sampai nanti ke Carrefour. Insya Allah dalam waktu dekat kami juga mau membuat underpass Male di UB, ya, rencana kajian dulu sampai ke Unisma. Ya, kurang lebih mungkin 200 sampai 200 miliar ke sana. Ini kan kredit macet. Mungkin jenengan ngurung-ngurung tak kok kapan mungkin ini gini macet kan ya. Ya. Kan macet nemen iki ya. Yang jenis menungso ini repot tak ya. Sepi dari kok sepi ngono. Rame macet ya. Menungso ini kuatan nggih. Repot nggih. Dah. Insyaallah nanti jalan-jalan gitu Pak RW di periode yang lalu. Nggih, mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan hal-hal yang tadi. Karena masih banyak ya, termasuk jalan ini Maijen Sungkono itu kan sudah disurvei kemarin. Kita dapat dana 10 miliar. Ya, insya Allah kurang lebih ya mungkin antara 10 sampai 15 dari Kementerian PU. Kami menerima waktu tulisannya tentok duit itu ngeriko, nanti berupa kerjaan. Mudah-mudahan nanti bisa segera, insya Allah katanya Mei dimulai dikerjakan di Maijen Sungkono. Setelah menunggu proses sertifikasi dan akreditasi selama 4 tahun, Lembaga Pemeriksa Halal UB kini siap beroperasi penuh melakukan pemeriksaan dan audit produk halal dari dunia usaha. Kesiapan tersebut disampaikan oleh General Manager LPH UB, Dr. Joni Kusnadi, yang menyatakan bahwa LPH UB termasuk satu dari 9 LPH yang telah lolos akreditasi dari BPJPH. Nah, insya Allah ya, kalau proses akreditasi itu sebenarnya dilakukan sebelum lembaga pemeriksa halal itu bisa bekerja atau bisa operasional. Nah, untuk tahap pertama ini ada 9 LPH seluruh Indonesia. Salah satu diantaranya itu adalah ya LPH Universitas Brawijaya. Termasuk LPH Universitas Brawijaya ini merupakan satu-satunya LPH perguruan tinggi di Jawa Timur yang terakreditasi sampai saat ini. Ya, untuk prosesnya sebenarnya sudah cukup panjang, Mas Sidik. Jadi kita mulai submit dokumen itu tanggal 18 April 2018, kira-kira hampir 4 tahun yang lalu, kan begitu. Nah, setelah melalui proses yang ya dalam relatif lambat, akhirnya Oktober tahun 2021 tahun lalu itu kita divisitasi. Setelah semua dokumen diperiksa oleh pihak yang tepatnya itu adalah BPJPH, ya, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Itu adalah bagian dari Kementerian Agama yang mengurusi tentang sertifikasi halal nasional. Nah,
kira-kira tahun lalu Oktober 2021, setelah melalui pemeriksaan semua dokumen, maka ya pemeriksaan itu termasuk melengkapi kekurangannya. Ya, kita melengkapi kekurangan. Akhirnya pada bulan Oktober ada 9 LPH seluruh Indonesia yang akan divisitasi dan diverifikasi. Ya, jadi gampangnya akan dikunjungi oleh si pihak. Jadi yang kalau sebelumnya kita mengirimkan dokumen saja secara daring, maka untuk visitasi dan verifikasi itu melihat ke lokasi langsung. Laboratorium Sentral Ilmu Hayati UB sebagai laboratorium yang sudah memiliki ISO 17025 dan memiliki ruang lingkup halal, terus berupaya untuk menambah kemampuan ruang lingkup analisis. Hal ini merupakan upaya untuk mendukung keberadaan lembaga pemeriksa halal UB. Kita berencana tahun ini mau menambah 12 sampai sekitar 18 ruang lingkup baru. Itu tadi disebut ruang lingkup analisis. Ya, mohon doa mudah-mudahan penambahan ruang lingkup itu berjalan lancar, karena yang laboratorium di Jawa Timur yang terakreditasi ISO 17025 dan memiliki ruang lingkup halal itu baru LSIH. Saat Jawa Timur ini yang lain belum ada. Nah, sehingga kita berharap bahwa ya masa cuma 4 kan yo pengen yang Pemirsa, 3 mahasiswa jurusan Teknologi Informasi Angkatan 2020 berhasil menciptakan aplikasi Safha. Safha merupakan aplikasi layanan perpustakaan digital atau e-library dalam bentuk aplikasi mobile yang menyediakan bacaan berupa buku-buku tentang kisah Nabi dan tata cara kehidupan. Aplikasi ini menjadi salah satu upaya dalam meningkatkan daya baca dan memudahkan masyarakat Muslim dalam mencari buku yang didasari dengan syariat Islam. Nah, buat aplikasi Safha itu sendiri merupakan aplikasi seperti e-library gitu, di mana kita bisa meminjam buku, kemudian membaca buku, kemudian kita juga dapat memberikan rating dan review terhadap buku yang telah kita baca. Dan aplikasi kita ini memfokuskan kepada aplikasi di mana buku-buku yang kami sediakan itu berhubungan dengan Islami gitu. Jadi kita di sini bisa mencari buku-buku misalnya sejarah kisah Nabi ataupun tata cara kehidupan yang didasari oleh syariat-syariat Islam seperti itu. Jadi dimana kita tahu ya kalau di Indonesia minat baca itu masih rendah gitu. Apalagi di era digital ini tuh kita perlu adanya modernisasi lah dalam bentuk perpustakaan. Makanya kita bikin e-library ini berupa Safha. Jadi kita tuh ingin meningkatkan minat baca masyarakat, terkhususnya masyarakat Muslim Indonesia. Kemudian kita juga, tujuan kita menciptakan aplikasi ini supaya memudahkan pengguna dalam membaca buku-buku yang bergenre Islam. Seperti itu. Mahasiswa turun ke jalan untuk menyoroti berbagai isu nasional yang marak pada akhir-akhir ini. Salah satu aksi tersebut disuarakan oleh mahasiswa GMNI di depan kantor DPRD Kota Malang. Para mahasiswa membawa berbagai isu seperti penolakan 3 periode jabatan, kenaikan harga beberapa komoditas, dan isu lainnya. Jadi aksi massa yang kita gelar pada siang hari ini lebih kepada pembahasan isu-isu nasional yang sedang hangat di publik, media sosial, dan baik pertemuan-pertemuan yang sedang berlangsung pada hari ini. Itu yang menjadi
aksi kita pada hari ini. Kan ada beberapa poin tadi. Yang pertama adalah terkait kenaikan BBM hari ini. Dan yang selanjutnya lagi 8 tahun Jokowi Maruf Amin menjabat hari ini yang lebih kita sorot. Jadi untuk aspirasi tadi itu sudah disampaikan langsung kepada Ketua DPRD Kota Malang Pak Imade dan didampingi fraksi PKS dan Pak Runcah. Jadi kita inginkan agar yang memang kita ketahui ini adalah isu nasional. Jadi kita ingin agar daerah-daerah ada perhatian semacam ya, jangan sampai nanti pengaruh isu nasional cuma bahas isu nasional. Kita mau menjaminkan bahwa isu nasional ini bisa disuarakan dari daerah-daerah sehingga bisa ditindaklanjuti dari kota sehingga disampaikan kepada pusat begitu yang betul untuk menangani persoalan terkait tuntutan yang kita sampaikan pada siang hari ini gitu Pak. Oke, diskusi yang di dalam tadi seperti apa? Diskusi yang disampaikan tadi ya alhamdulillah di semua poin-poin yang diterima dengan baik. Ya kita jadi menyepakati agar pihak DPRD Kota Malang juga agar menindaklanjuti dan meneruskan sehingga ada kesimpulan dari acara ini atau ada hasilnya begitu Pak. Gitu. Pelonggaran aktivitas masyarakat dan menurunnya angka COVID-19 berdampak pada pemulihan ekonomi. Hal ini salah satunya terlihat dari kenaikan angka kunjungan di pusat perbelanjaan. Manajer Marketing Malang Town Square, Sasmita Rahayu mengakui bahwa sejak penurunan angka COVID-19 di Kota Malang, angka kunjungan di mall-nya kembali meningkat. Saat ini para tenan sudah mulai senang karena ada kenaikan transaksi. Setelah pandemi ya dan PPKM yang akhirnya sudah mulai menurun ya, kita untuk bisa beraktivitas kembali di perekonomian. Jadi kita juga tinan-tinan sudah mulai happy semua karena kita sudah bangkit kembali, ekonomi bangkit. Bahkan untuk kenaikan traffic kita lumayan dari bulan-bulan sebelumnya ya kan. Kita bisa di angka untuk weekend itu 30.000, mulai 25 sampai 30.000. Kemudian di weekday itu bisa mulai 18.000 sampai 20.000. Jadi ini apalagi di peak season ini ya, di dalam rangka mau menjelang hari raya ini cukup tinggi gitu loh. Jadi harapannya dengan ini benar-benar bisa mengembalikan perekonomian di seluruh Indonesia ya, khususnya juga di Kota Malang. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UB TV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Amira Dinda dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.